hukum dengan tetap mengikuti aturan atau hukum acara pidana yang ada. Ini adalah pembukaan dari saya, kawan-kawan. Nanti akan selanjutnya kita akan diskusi atau menyampaikan terkait dengan update perkembangan dari pendampingan kami terhadap Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Magdir Ismail. Akan dilanjutkan oleh Johannes Tobing terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua Roni. Baik teman-teman media, pada waktu terjadi penggeledahan hari Selasa kemarin jam 2 siang tepatnya, saya baru nyampe jam 3 sore. Begitu saya nyampe di sana, saya lihat memang sudah cukup ramai, ada 8 mobil. Saya masuk ke dalam, saya temukan ada 16 penyidik dari KPK, 15 diantaranya itu laki-laki, 1 perempuan, dan tanpa memang menunggu kami sebagai kuasa hukum, tetapi mereka sudah langsung melakukan penggeledahan. Maka saya ketemu langsung dengan Kasatgas, pimpinan langsung dari KPK yang bernama AKBP Rosa. Jujur memang cukup terjadi perdebatan yang luar biasa, karena harapan kami sesungguhnya kami harus menyaksikan ketika dilakukan penggeledahan dan penyitaan itu. Jadi harus berdebat dulu mengenai legal standing dan sebagainya, tetapi pada akhirnya karena kami tetap bersikukuh untuk harus tetap menyaksikan, maka akhirnya mereka juga memperbolehkan. Nah, dari pemeriksaan yang ada hampir lebih dari 4 jam itu, ternyata mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka membongkar seluruh ruangan, kamar, tempat tidur, bahkan daerah-daerah private, ya, bahkan kamar yang harusnya terkunci, yang private pun mereka harus buka paksa, sekalipun mereka akan kembalikan, kan gitu ya. Kamar anak juga begitu. Nah, ya mereka juga terakhir juga nggak menemukan apa-apa. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah mungkin dalam kondisi memang, apakah memang sudah cukup kondisi stres atau mungkin sudah depresi juga para penyidik ini. Maka ditemukanlah itu ada salah satu flash disk. Ditemukan flash disk dan 1 buku dari catatan Mas Kusnadi. Buku flash disk ini ditemukan di kamar anaknya Pak Hasto di lantai 2. Kalau yang buku catatan ini, buku catatan hari-hariannya Mas Kusnadi itu ditemukan di kamarnya di lantai bawah. Nah, flash disk ini ternyata setelah kita konfirmasi ke anaknya Pak Hasto, ternyata itu juga bukan miliknya juga. Artinya tidak mengetahui. Kita tanya ke Pak Hasto juga, Pak Hasto juga nggak mengetahui. Nah, ukuran buku ini, buku catatan ini, catatan Kusnadi ini cukup kecil, ya, yang ukuran setangan, gitu ya. Nah, begitu kita periksa juga buku itu, ternyata buku itu hanya pada waktu dibuatkan berita acara pemeriksaan, saya lihat langsung karena tadinya mereka keberatan, kan nggak boleh, harus kita lihat isi flash disknya dan sebagainya. Nah, ternyata di buku catatan itu hanya dulu Mas Kusnadi itu pernah bikin bisnis bersama sama adiknya yang bernama Udin. Jadi namanya Kus Udin, nama PT-nya tuh. Jadi perusahaan kecil, mereka modal 10 juta masing-masing, jadi total 20 juta untuk bercocok tanam untuk yang namanya itu bawang merah di kampungnya. Nah, jadi saya juga nggak ngerti juga, setelah saya ikutin perkembangan yang lebih dalam, ya, mereka datang 16 orang, sebegitunya mereka untuk bekerja dengan masifnya, belum dengan penjagaan yang ketat, pakai seragam dari anggota kepolisian, pakai laras panjang. Ya, ini saya kira memang sangat over lah, berlebihan. Nah, yang bikin saya jadi keki untuk teman-teman media,
yang bikin lucu nih ya. Jadi dari penyidik KPK ini rupanya sudah menyiapkan berapa banyak cover gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala waktu dimasukkan ke mobil Innova itu ada 4 koper tuh. Satu koper biru yang besar itu ternyata katanya untuk menyimpan yang 2 alat bukti yang mereka sita itu. Nah, jadi saya juga cukup bingung kenapa kok harus menggunakan cara terkesan seolah-olah dibawa sebegitu banyak berkas dari rumahnya Pak Hasto. Nah, total cover itu yang saya lihat ada 4 ya. Nah, jadi ini saya kira yang perlu harus mau kita sampaikan, maksudnya supaya lurus bahwa memang tidak ada yang disita, digeledah dari rumahnya Pak Hasto, ternyata cuman hanya flash disk dan buku catatan. Nah, demikian juga setelah selesai melakukan penggeledahan di kediaman Pak Hasto yang di Bekasi, mereka lanjut ke Kebagusan. Di Kebagusan itu mereka juga melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan ternyata mereka juga tidak menemukan apa-apa. Jadi boleh dibilang hasilnya 0. Nah, mereka juga tidak mengundang media. Biasanya kan kalau KPK mau ngapa-ngapain ini kan mereka sudah, medianya udah siap tuh, udah bocor kemana-mana tuh. Jadi di sana juga mereka tidak menemukan apa-apa. Maka saya patut diduga ini bahwa memang apakah memang ini hanya untuk menjalankan perintah saja, seolah-olah memang sudah dikerjakan penggeledahan ini, yang seharusnya dengan profesional ini harusnya berimbang kan gitu ya. Saya kira cukup tidak beralasan orang sebanyak itu bekerja tetapi tidak menemukan hasil apa-apa. Dan jujur memang saya cukup bicara banyak dengan mereka, tidak ada suatu hal yang serius saya lihatin. Mereka juga bekerja santai ya, kalau memang waktunya lagi sholat yang ngobrolnya juga biasa. Jadi artinya tidak ada yang harusnya tendensius atau apa yang betul-betul signifikan harus dikerjakan. Nah, jadi itu untuk teman-teman media yang perlu saya luruskan terkait soal penggeledahan di 2 tempat itu. Artinya penyidik KPK tidak menemukan apa-apa. Artinya tidak menemukan barang terkaitan terhadap perkara Harun Masiku yang sedang mereka keluarkan hari ini. Demikian dari saya, Pak Ketua. Ya. Terima kasih. Nanti akan dilanjutkan oleh Bung Alfon. Silakan, Bung. Terima kasih. Oke, terima kasih. Teman-teman semua, sebagaimana dikatakan oleh Saudara Ju tadi, setidaknya ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama-tama, tadi Saudara Ju secara tidak langsung mengatakan berlebihan. Nah, dalam konteks itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa ada namanya extra excessive force gitu. Jadi penggunaan kekuatan yang berlebihan di situ. Yang seharusnya itu dilakukan secara proper dan proporsional gitu. Nah, kalau pada saat ini tidak ada hambatannya begitu besar, kenapa diperlukan kekuatan-kekuatan yang relatif besar, bahkan mempergunakan laras panjang tadi sebenarnya. Itu satu soal. Dan kemudian yang kedua, ini terkait dengan pada awal-awal kami mengatakan bahwa ada dugaan pemidanaan yang dipaksakan. Kenapa kami katakan demikian? Karena ini terkait dengan 2 alat bukti yang cukup dan sah. Nah, dalam konteks itu sebenarnya kita melihat bahwa sebelumnya itu sudah ada perkara nomor 28 tahun 2020, di mana di dalam perkara tersebut itu sudah ingkrah, dan kemudian yang namanya saksi-saksi yang ada di situ itu dengan sprindik terdahulu sudah tutup. Dalam artian itu sudah tidak bisa dipergunakan sprindiknya gitu. Nah, kemudian kami juga melihat ada realitas ketika Mas Hasto itu dipanggil. Pada saat itu bukan Mas Hasto yang diperiksa, walaupun ada pemeriksaan secara singkat waktu itu, tetapi Kusnadi yang diperiksa dan kemudian melakukan penyitaan yang
tidak berdasarkan hukum ketika itu gitu. Nah, ya adanya semacam penjebakan gitu. Nah, artinya kami menilai dan mempertanyakan apakah memang benar KPK memiliki 2 alat bukti yang cukup dan sah gitu ya, sehingga menetapkan Mas Hasto itu sebagai seorang tersangka gitu. Nah, ketika itu kita menduga memang terjadinya pemidanaan yang dipaksakan. Nah, baru-baru ini mungkin teman-teman juga mengetahui gitu ya, bahwa ada juga pemanggilan-pemanggilan lagi gitu kepada saksi-saksi yang ada dalam perkara 28 tahun 2020 tersebut gitu. Nah, artinya kalau misalnya ini dipergunakan, apakah memang betul sudah ada 2 alat bukti yang sah di situ? Ini menjadi suatu pertanyaan mendasar loh. Karena dalam penetapan seseorang menjadi tersangka itu harus didasari 2 alat bukti yang cukup dan sah. Nah, kenapa pertanyaannya KPK memanggil lagi gitu ya? Untuk apa? Ya saksi-saksi. Untuk apa? Apakah sebelumnya tidak cukup? Kalau berdasarkan dari putusan nomor 28 tahun 2020 tersebut gitu. Jadi hipotesisnya adalah, hipotesisnya ya, bisa jadi salah kami gitu ya. Pada saat Mas Hasto ditetapkan tersangka, itu tidak memiliki 2 alat bukti yang cukup. Gitu. Nah, langkah-langkah seperti ini itu sebenarnya ada prinsip ada rules namanya, atau namanya exclusionary rules atau rules pengecualian. Rules ini menyatakan bahwa apabila ada langkah-langkah dari seorang penyidik yang dilakukan tidak berdasarkan hukum, itu tidak bisa dipergunakan. Tidak bisa dipergunakan. Itu dinamakan sebagai malicious prosecution. Nah, atau dengan kata lain dikatakan sebagai penyidikan yang tidak baik, gitu. Nah, jadi pada saat ini kita ingin mempertanyakan apakah memang benar pada saat ini sudah ada 2 alat bukti yang sah atau tidak, gitu. Apabila tidak, ya ini memang menjadi sangat meragukan, gitu. Jadi di dalam hukum pidana itu harus ditemukan suatu bukti yang sangat prima atau prima facie, gitu ya. Nah, ada doktrin hukum pidana yang mengatakan adalah fruit the poison tree, gitu ya. Yang pada intinya mengatakan buah yang jatuh dari pohon yang beracun tidak diperbolehkan untuk dimakan. Clear ya? Jadi kalau semisalnya ada suatu penyidikan, kalau alat buktinya tidak berasal dari pembuktian yang sah, tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyidikan. Gitu. Itu kira-kira. Terima kasih. Oke, teman-teman, masih ada lagi yang akan disampaikan oleh kawan kita. Bung Patra, silakan. Terima kasih Pak Roni. Saya hanya singkat saja. Saya Patra MZ, kuasa Pak Hasto Kristianto. Yang saya mau sampaikan, kami mau sampaikan adalah sejak Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri 27 Desember 2002. Saya ulang. Sejak 27 Desember 2002 baru kali ini KPK menerbitkan bukan 2, bukan 3, tapi 4 sprindik dalam satu perkara. Baru kali ini lebih dari 22 tahun KPK berdiri. Oleh karenanya, kalau ditanya, tentu di KPK sendiri ini pasti tidak bulat ini penyidiknya. Gak akan sepakat
ya. Pasti ada tentu penyidik yang masih baik tuh di KPK. Ya. Sprindik pertama 9 Januari 2020. Sprindik kedua 5 Mei 2023. Sprindik ke-3 dan 4 23 Desember. Apa artinya penerbitan sprindik, surat perintah penyidikan? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ketika diterbitkan sprindik, anggaran Pak, biaya Bu. Maka kalau kita tarik sejak penetapan tersangka Harun Masiku Januari 2020, boleh masyarakat pertanyakan berapa sudah anggaran yang dimakan, ditelan, digunakan oleh KPK. Belum lagi termasuk katanya operasi pencarian Harun Masiku, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau saya, Pak Hasto, bukan sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya kira masyarakat sepakat tidak akan sampai begini. Maka dugaan kriminalisasi, dugaan yang namanya pemaksaan, dugaan order valid. Tidak boleh juga kita melarang masyarakat menduga seperti itu. Yang pertama, 4 sprindik. Yang ketiga, biaya. Yang keempat, putusan pengadilan sudah menyatakan ada 4 orang bertemu di Grand Hyatt menyatakan bahwa uang itu uang Harun Masiku. Di halaman 160 dan 167. Kalau saya penyidik, stop. Kenapa? Karena dalam 2 persidangan dipanggil saksi-saksi di bawah sumpah, sudah ditanya, uang ini punya siapa? Harun Masiku. Apalagi yang mau dicari? Oleh karenanya, di dalam hukum itu ada yang disebut dengan analisis ekonomi dalam hukum pidana. Sudah diterapkan di negara maju, sudah diterapkan di Amerika, di negara-negara maju. Pemberantasan korupsi harus seimbang dan sejajar dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan kepentingan sosial. Mengapa? KPK ini bukan duit kantongnya Pak, bukan duit pribadi ini yang digunakan. Maka tentu kita berharap keberadaan KPK perlu dievaluasi. Terlebih pada prinsip dasarnya KPK ini semestinya ditunjuk dan dibentuk di era Presiden Prabowo. Itu saja yang saya mau sampaikan. Ya, saya berharap masih ada penyidik-penyidik KPK yang baik. Ya, karena ada juga kita tahu bahwa drama ini begitu berjilid-jilid, termasuk membawa flash disk dan buku sampai 4 koper tuh. Dan baru pertama ibu bapak juga pasti mengalami, ya, begitu penggeledahan nggak ada kan berita keluar kan, apa yang mau dilihatin, ya kan? Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Roni. Ya, terima kasih Bung Patra. Kawan-kawan akan ditutup oleh senior kami, Pak Magdir Ismail. Waktu dan tempat, persilakan. Terima kasih Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya akan bicara singkat. Yang pertama, apa yang kita lihat dari proses mulai, saya kira yang paling dramatis adalah mulai dari bulan Juni tahun lalu. Ya, ketika Kusnadi dibawa dan dipanggil ke atas oleh penyidik KPK dan kemudian dilakukan penyitaan terhadap alat komunikasi, buku, dan lain-lain. Persoalan pokok kita ketika itu adalah apakah barang-barang yang disita ini ada kaitannya dengan perkara atau tidak? Ya. Kalau ada kaitannya dengan perkara, terutama
saya kira mengenai catatannya Mas Hasto, itu adalah catatan beliau mengenai kegiatan tahun 2024. Kalau isinya catatan tentang seperti itu, artinya ini adalah catatan post factum. Ya, ini yang tidak pernah saya kira dijelaskan oleh pihak KPK. Ini satu yang saya kira yang kita mesti lihat secara baik. Kemudian kedua, saya kira proses penyitaan ini, apalagi seperti yang terakhir dan penggeledahan itu, ini kan sebenarnya kita ini punya aturan dan diatur secara tegas dalam KUHP. Apa saja barang yang bisa disita. Ya, pasal 39 kalau saya tidak keliru dalam KUHP itu dikatakan berkaitan dengan kejahatan, hasil dari kejahatan digunakan untuk melakukan kejahatan atau digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan perkara terkait dengan kejahatan itu. Ini yang kita tidak pernah mendengar secara real, atau paling tidak ya untuk kami ya, tidak pernah ada penjelasan apa hubungannya barang-barang yang disita itu dengan perkara ini. Ya, karena dalam perkara ini, dalam perkaranya Mas Hasto ini ada dua sangkaan. Yang pertama, beliau disangka melakukan penyuapan bersama-sama dengan Harun Masiku, menyuap Tio dan Wahyu. Ya, kalau memang betul adalah sangkaannya itu, artinya uang untuk suap itu sudah disita oleh KPK. Saya kira di dalam persidangan dalam perkaranya Saipul kita bisa lihat itu. Ya, jadi apa alasannya lagi kalau itu salah satu di antaranya? Kemudian yang kedua, ya, saya kira juga yang kita mesti lihat, Mas Hasto ini juga disangka melakukan penghalangan penyidikan ya, dalam perkara ini. Nah, yang fokusnya kalau saya tidak keliru dari SPDP itu menghalang-halangi penyidikan terutama terkait dengan Mas Harun Masiku. Bagaimana seorang Hasto Kristianto disangka melakukan dua perbuatan ya, yang itu terkait dengan dirinya sendiri. Dia dituduh disangka melakukan penyuapan bersama-sama dengan Harun Masiku, tetapi pada sisi yang lain dia bersama-sama dengan kawan yang lain disangka melakukan obstruction of justice terhadap perkaranya Harun Masiku, yang dia juga menjadi tersangka di situ. Nah, ini saya kira drama ini ya, apalagi kemudian dilanjutkan dengan drama penyitaan ya, SPDP bocor sebelumnya. Ini sesuatu yang tidak sepatutnya terjadi pada negara hukum Republik Indonesia ini. Dan terus terang kita sesalkan bahwa konstruksi perkara yang dibuat seperti ini ya, ini mengakibatkan orang beranggapan bahwa perkara ini adalah lebih jelas, lebih tercium aroma politiknya. Jadi jangan disalahkan kalau seandainya kami sebagai penasehat hukum dan teman-teman di PDIP menganggap bahwa perkara ini adalah perkara politik karena memang aromanya lebih tajam, aroma politik daripada aroma penegakan hukum. Saya ingat tahun 2020 ketika mulai penyidikan itu akan dilakukan, penyelidikan kalau nggak saya keliru ketika itu, beberapa penyidik KPK mendatangi kantor DPP ini pagi-pagi sekitar 5:30.